Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin kue Kojo pandan mini nih teman-teman. Tampilannya cantik banget dibikin seperti ini, cara buatnya juga sangat mudah, bahan-bahannya juga simple. Satu resep ini hasilnya jadi lumayan banyak dan di sini aku hanya menggunakan 1 butir telur. Cocok nih teman-teman buat camilan di rumah atau sebagai sajian arisan. Nah, mau tahu cara buatnya? Yuk langsung aja ke cara pembuatan. Yang pertama, siapkan wadah. Di sini aku masukkan 130 gram tepung terigu. Nah, untuk tepung terigunya kita ayak dulu ya teman-teman supaya tidak ada tepung yang bergumpal. Tepung terigunya di sini aku pakai yang protein sedang ya. Kalau udah, selanjutnya tambahkan 70 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili dan garam. Untuk vanilinya teman-teman bisa juga menggunakan vanilla essence. Kemudian ini diaduk dulu sampai semua bahannya tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 350 ml santan. Nah, untuk santannya di sini aku pakai santan instan ukuran 65 ml, kemudian ditambahkan air. Nah, kalau kuenya mau lebih awet, santannya bisa dimasak terlebih dahulu ya teman-teman. Tapi di sini aku nggak dimasak dulu karena mau langsung dimakan aja. Nah, santannya juga ini dimasukkan secara bertahap ya, diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan 1 butir telur suhu ruang. Nah, ini kita kocok dulu menggunakan garpu seperti ini ya teman-teman. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Dan yang terakhir, tambahkan 1 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Lanjut diaduk kembali sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita saring untuk memastikan supaya adonannya halus ya. Kita lanjut ke tahap berikutnya sebelum diberi pasta pandan. Di sini aku mau bikin motifnya dulu ya teman-teman. Nah, di dalam wadah aku pakai 1/4 sendok teh bubuk pemutih makanan. Kemudian ambil sedikit adonan, lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah, selanjutnya ini kita sisihkan. Kemudian yang di dalam wadah besar tambahkan pasta pandan secukupnya aja. Di sini juga aku mau tambahkan beberapa tetes pewarna hijau muda ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai pasta pandan aja juga bisa. Diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya ini bisa kita sisihkan juga ya. Kemudian untuk cetakannya, di sini aku pakai cetakan mawar seperti ini. Untuk diameternya nanti aku tulis di kolom deskripsi ya. Nah, ini cetakannya jangan lupa dioles tipis-tipis menggunakan minyak goreng supaya nggak lengket. Nah, di tahap ini aku juga sudah mulai panaskan kukusannya ya. Kita panaskan kukusannya sampai benar-benar mendidih. Kalau udah, langsung aja dimasukkan ke dalam kukusan. Nah, ini untuk kukusannya, kalau teman-teman pakai kukusan yang bulat, tutupnya dilapis dengan kain bersih ya. Kita mulai membuat motifnya. Untuk membuat motifnya di sini aku bantu dengan pipet seperti ini. Kalau teman-teman nggak ada pipet, bisa juga menggunakan sendok. Bahkan kalau teman-teman nggak mau pakai motif seperti ini pun bisa langsung aja dituang adonan pandannya ya teman-teman. Disesuaikan kembali dengan selera. Nah, kalau udah, ini kita kukus kurang lebih 3 menitan dengan api sedang. Setelah 3 menit dikukus, ini udah siap kita lapis dengan adonan pandan. Nah, ini kita tuang sampai garis cetakannya aja. Nah, ini jadinya cuma 15 buah ya teman-teman. Untuk sisa cetakannya bisa kita ambil aja. Kemudian ini kita kukus selama 15 menit dengan api sedang. Setelah 15 menit ini kuenya udah mateng, langsung aja dikeluarkan dari kukusan. Nah, selanjutnya ini bisa kita biarkan dulu sampai suhunya hangat atau dingin.
Setelah kuenya hangat, ini bisa langsung dikeluarkan dari cetakan. Caranya pun sangat mudah ya teman-teman. Cukup ditekan bagian cetakannya seperti ini, kemudian dibalik. Dan ini dia hasilnya, Masya Allah hasilnya cantik banget ya. Dibuat motif seperti ini, tampilannya jadi lebih menarik. Oke, lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Dan ini dia kue Kojo Pandan Mini udah jadi. Gimana cara buatnya? Gampang ya teman-teman. Oke, langsung aja kita review kue Kojo Pandan Mini yang aku buat. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini bisa kita kemas menggunakan mika seperti ini. Untuk mikanya teman-teman bisa cari di toko bahan plastik ya. Ini banyak banget dijual di sana. Untuk ukurannya nanti aku tulis di kolom deskripsi. Tuh, tampilannya jadi cantik banget ya teman-teman, dibuat motif seperti ini. Rasanya juga enak banget, manisnya pas, gurihnya juga berasa, dan harum pandannya juga wangi banget ya teman-teman. Cocok jadi cemilan di rumah atau bisa juga jadi ide jualan. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Aktifkan juga tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.